Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan tak lupa salat beriring salam pada ruh Nabi besar kita Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siska Sutrini dengan NIM 2301604. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Tantaran Sintaksi. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik umum Bapak Dr. Rida Amri Ulia MPD. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian sintaksi. Pengertian sintaksik menurut Pateda yaitu mengatakan bahwa sintaksik berasal dari kata Yunani sun dan Latin. Sun yang berarti dengan dan Latin berarti mendapatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat sintaksik. Pertama ada satu yaitu urutan kata. Menurut Cher mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Yang kedua yaitu bentuk kata. Dalam kajian semantik ada prinsip umum tentang bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maknanya akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang penting di dalam sebuah bahasa. Dalam ragam tulis alat sintaksis yang berupa intonasi tersebut tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti. Dan yang terakhir ada konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Selanjutnya ada satuan sintaksis. Satuan sintaksis yang sebagai salah satu subsistem linguistik memiliki unsur-unsur pembentuk yang dikenal dengan istilah satuan sintaksis. Dengan kata lain, kalimat dalam sintaksis dianggap sebagai satuan terbesar. Meskipun sebenarnya kalimat bukan satuan terbesar dalam bahasa. Satuan sintaksis dibagi beberapa, yaitu pertama ada kata. Secara gramatikal, kata mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Selanjutnya ada frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan bersifat non-predikat. Frasa menurut Arifin dan Junaiya adalah gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa terbagi menjadi 4, yaitu ada frasa eksosentris, adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Yang kedua ada frasa endosentris, adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku yang baik sama dengan keseluruhannya. Yang ketiga ada frasa koordinatif, adalah frasa endosentris berinduk jamak yang secara potensial komponennya dapat dihubungkan dengan partikel seperti dan, untuk, tetapi, dan konjungsi korelatif. Dan yang terakhir ada frasa apositif, adalah frasa endosentris terinduk jamak dengan komponen pembentuknya menyeru pada wujud yang sama. Yang selanjutnya ada klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frasa dan mempunyai satu predikat. Pertama ada klausa bebas, yaitu adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Klausa bebas terbagi menjadi dua, yaitu klausa verba, adalah klausa yang predikatnya berkategori verba. Selanjutnya itu adalah klausa non verbal, adalah klausa yang predikatnya selain verbal. Dan yang terakhir ada kalimat. Pengertian kalimat adalah kalimat merupakan salah satu satuan yang terikat pada satuan yang lebih besar. Meskipun sebagai satuan yang terikat pada satuan lain, kalimat dapat berdiri sendiri.
Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Pertama ada kalimat inti dan non-inti disebut juga kalimat dasar. Kedua ada kalimat tunggal dan kalimat yang majemuk adalah kalimat yang memiliki satu pola. Ketiga ada kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur inti. Sebaliknya kalimat minor adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu inti. Keempat selanjutnya yaitu kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya selain kata atau fase verbal. Selanjutnya yaitu kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral. Kalimat aktif bisa subjeknya adalah pelaku atau subjeknya melakukan pekerjaan, dan kalimat predikat berupa aktif. Selanjutnya yaitu kalimat tengah adalah kalimat yang subjeknya sebagai perilaku dan sekaligus sebagai sasaran perbuatan. Selanjutnya yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung partikel tidak atau bukan. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung partikel tidak atau bukan. Selanjutnya ada kalimat berita, tanya, dan perintah. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberikan sesuatu, sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan perintah atau permintaan ataupun permohonan pada mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang yang dipertanyakan itu. Sekian presentasi saya mengenai materi tantaran sintaktik. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.